Salah satu kenikmatan kita menjadi dewan apabila kita bisa memenuhi hasrat masyarakat. Iya, setuju. Nah, itu. Itu saja sudah prinsipnya di sana. Jadi kalau mau menjadi seorang legislatif, dekat-dekatlah dengan masyarakat. Betul. Pimpinan itu tidak serta-merta harus apa yang disampaikan oleh pemerintah eksekutif mengiyakan. Kami ini kolektif kolegial dan tidak berani mengambil keputusan kalau tidak ada kesepakatan. Halo Tribuners semua, selamat datang di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Ketua DPRD Kota Mataram. Nah, kita akan berbincang-bincang agenda terdekat DPRD Kota Mataram mengawal pembangunan di Kota Mataram. Dan ini ketua yang baru, yang ini baru pertama kali podcast. Kalau ini sebuah kesempatan dan kehormatan bagi Bincang Tribun kehadiran Ketua DPRD Kota Mataram, Bapak Abdul Malik. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah. Tapi sebelum kita ngobrol selanjutnya nih Pak Ketua, saya ingin mengucapkan selamat sekarang sudah menjabat sebagai Ketua definitif. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Bedanya apa Pak Ketua? Dulunya anggota, sekarang sudah sebagai Ketua. Jadi kalau kita melihat perbedaan sebenarnya sama ya. Karena sama-sama dipilih oleh wakil rakyat, dipilih oleh rakyat dan kompetisi yang sama. Ya. Namun di dalam jenjang kelembagaan, di situ ada mengatur Undang-Undang MD3 bahwa partai politik pemenang disitulah menjadi pimpinan, jadi ketua. Jadi di situ pun juga kita berkompetisi. Alhamdulillah pimpinan partai mengamanahkan kita untuk menjadi ketua. Kebetulan saya kan periode yang ketiga saat ini. Periode ketiga menduduki kursi DPRD, Dewan. Selama inti 3 periode Pak Ketua ya? Iya, periode yang ketiga. Periode yang ketiga. Dulunya mengawal pembangunan Kota Mataram yang dipimpin oleh ketua partai. Yang enggak, saya mengawali itu pertama dari saya ya, yang dari unsur pertama itu sebelum tahun 2013. 2013 itu saya mulai coba berpolitik praktis ya, yang awalnya hanya sebagai simpatisan. Sebagai relawan. Jadi di 2013 saya menjadi pengurus di kecamatan. Pengurus di kecamatan sebagai ketua pemuda atau biasanya di partai itu disebut AMPG. Angkatan Muda Partai Golkar. Ya alhamdulillah di 2014 masuk menjadi anggota DPR. Saya diberikan amanah oleh rakyat duduk menjadi anggota DPR. 2014-2019. Pertama duduk di Komisi 2. Komisi 2 ini membidangi tentang keuangan dan pembangunan. Nah, kebetulan di situ banyak yang yang menjadi leading sektor kami itu Dinas Perdagangan, Badan Keuangan Daerah yang artinya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ada sedikit ilmu saya yang paham tentang itu, ya kita coba di situ. Di pertengahan 2017 bergeser, partai minta kita bergeser untuk ke Komisi 3. Di Komisi 3 membidangi tentang infrastruktur. Nah, infrastruktur mitra kerjanya PU, Dinas Perhubungan, Kominfo, Litbang dan ada 12 di situ. Nah, setelah itu kita jalani proses ya alhamdulillah. Begitu 2019 bertarung lagi kita. Tarung lagi 2019-2024. Di mana 2014 suara saya itu di suara kedua, ya begitu di periode kedua, alhamdulillah suara kita suara pertama. Nah, artinya ada legitimasi masyarakat kan, ada percayaan masyarakat. Oh ini suaranya naik, hampir 1000-an lah naik suara saya di situ. Dan disitulah saya tahu politik, oh ternyata politik ini harus banyak investasi sosial. Bagaimana kita dekat dengan masyarakat, bagaimana dengan ketokohan dan lain sebagainya. Sampailah pada saat sampai dengan 2024. Sekarang 2024 bertarung lagi kami. Kita tidak seperti ASN kan, untuk kami bertarung lagi untuk mencari ke periode ketiga. Ya, lebih syukur lagi di situ suara saya stagnan.
hanya lebih 80 saja dari suara sebelumnya. Oke. Nah, itulah sekedar profil gambaran bahwa menjadi DPR itu kan tidak mudah. Harus banyak investasi sosial pada masyarakat. Harus banyak investasi Sosial pada Karena kalau masyarakat. tidak seperti itu bisa tergeser dengan yang lain. Iya, itu yang nama. Di samping takdir, Kan persaingan rezeki, juga, Pak. persaingan. Betul. Dan memang semuanya itu harus bersaing, jor-joran semua tuh. Iya, di DPR ini kita tanggung-tanggung berpacu dengan kompetisi. Betul. Kita lemah, ya sudah ditinggal. Gitu. Oke, ini kita berbicara tentang agenda terdekat Dewan dalam apa pembangunan yang terdekat, apa yang sekarang sedang difokuskan oleh Dewan sekarang ini? Ya, alhamdulillah kemarin setelah dilantik yang periode ketiga pada tanggal 6 Agustus ya 2024 itu saya ditunjuk sebagai ketua sementara. Ya. Tugas dari ketua sementara itu adalah memfasilitasi anggota untuk melakukan rapat-rapat. Ya. Rapat-rapat salah satunya adalah bagaimana memfasilitasi rapat pembentukan AKD, pelengkapan Dewan, bagaimana memfasilitasi pembentukan tata tertib Dewan, bagaimana memfasilitasi tentang kegiatan dan agenda Dewan. Ya. Dan alhamdulillah di pertengahan Agustus, itu pada tanggal 20 Agustus, agenda itu bisa kita jalani. Namun di dalam penetapan menjadi ketua DPD definitif itu pada tanggal 30 September. Ya. Jadi hanya 2 bulan untuk menjadi DPD definitif, yang dimana menjadi definitif itu tugasnya juga lebih berat lagi, lebih menantang ya ke depan. Nah, jadi begitu tanggal 30 itu kita sudah tetapkan APBD perubahan, langsung kita tetapkan, dan angka kelengkapan Dewan juga langsung kita tetapkan pada bulan September. Jadi komisi terbentuk, tadi DPR itu ada 4 komisi. Komisi 1 itu tentang pemerintahan, komisi 2 itu di pembangunan, komisi 3 itu di infrastruktur, komisi 2 itu di ekonomi dan pembangunan, ketiga itu infrastruktur, yang keempat itu tentang Kesra. Jadi di situ ada pendidikan, ada pelayanan masyarakat. Ada 2 badan di situ juga, ada badan namanya Badan Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ada juga namanya Badan Kehormatan DPR. Badan Kehormatan DPR ini yang tugasnya adalah mengawasi lembaga itu sendiri. Bapemperda yang dulu namanya Badan Legislasi dirubah menjadi Bapemperda. Ya syukurnya alhamdulillah sudah terbentuk semua. Sehingga agenda-agenda yang disampaikan oleh eksekutif itu dapat kami bahas. Sampai dengan pembahasan KUA PPAS. KUA PPAS kemarin juga sudah kita tetapkan, sekarang masuk di dalam pembahasan RAPBD. Yang dimana pada hari ini kawan-kawan dari komisi rapat dengan OPD, rapat dengan dinas-dinas stakeholdernya, mitra kerjanya. Ini kan Kota Mataram sekarang banyak sekali yang sedang digencarkan oleh pemerintah Kota Mataram untuk pembangunan. Mungkin kita akan kilas balik dari pandangannya Pak Ketua, bagaimana pembangunan Kota Mataram dalam waktu 10 terakhir. Sekarang kan sudah di ketiga periode mengawali itu. Ya kalau pada prinsipnya kami di DPRD kan hanya mengawal tentang regulasi, memberikan saran, pendapat kepada pemerintah apa yang menjadi rencana kerja pemerintah, itu namanya RKPD. Nah, rencana kerja pemerintah inilah yang kita bahas bersama DPR dalam bentuk nanti kebijakan. Apa itu kebijakannya? KUA PPAS, kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara. Namun di dalam 10 tahun kami mengapresiasi, bukan karena kami bagian dari itu, kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Artinya di bidang pembangunan kita sudah bisa melihat di mana pemikiran pemerintah itu, misalnya di mana tempat di Udayana, di situ ada mini teater di Udayana sudah dibangun. Ya, tentang ruang terbuka hijau juga dibangun sudah. Termasuk bundaran yang ada di sini sebagai identitas kota kita, Tembola, bangun. Nah, seperti itu. Insya Allah mungkin ke depannya pembangunan-pembangunan yang lain. Apa yang menjadi evaluasi dari Dewan terhadap pembangunan dalam kurun waktu 10 terakhir dari apa yang sudah dilakukan oleh Pemda? Yang menjadi evaluasi kami adalah yang pertama, yang belum selesai diselesaikan. Semisal apa? Artinya seperti kantor yang rencananya menjadi kantor pemerintahan. Iya. Ini menjadi catatan kita juga. Mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun menjadi kantor pemerintahan.
Itu menjadi evaluasi. Evaluasi kita. Kalau dari segi SDM mungkin dari sisi yang lain. Kalau dari sisi SDM saya lihat sudah pada ini ya, karena tataran yang oke lah. Iya, artinya dari sisi SDM pemerintah sudah melakukan melalui pansel, sudah melakukan sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang ASN itu. Saya lihat seperti itu. Oke, ini kan pemerintahan sebelumnya dipimpin oleh ketua Golkar. Iya. Dan juga yang diawasi oleh fraksi Golkar. Bagaimana Golkar mengawasi Golkar? Bagaimana mengawasi ketuanya tuh? Ada tantangan, dinamika dan segalanya. Iya. Kan pasti ada potensi untuk dikritik secara subjektif gitu. Itu gimana Pak Ketua menanggapi hal itu? Iya, artinya pada prinsipnya siapapun pemimpinnya kalau memang itu ada suatu hal yang harus dikritik ya kita kritik. Tapi sifatnya konstruktif. Oke. Sifatnya konstruktif, walaupun pimpinan itu yang satu naungan. Kami di lembaga DPR ini kan punya 3 fungsi. Fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Nah, kalau dari pemerintah mengajukan sesuatu yang artinya yang belum sepakat dengan apa yang memang menjadi regulasi di DPR, ya kita sampaikan. Nah, benahi sistemnya, benahi ini semua. Karena apa? Ya sifatnya konstruktif. Jadi untuk simbiosis mutualisme, jadi itu win-win solusinya ada baik antara pemerintah maupun secara lembaga DPR. Jadi tidak ada ya. Kami pada prinsipnya kalau memang ini suatu jalan yang benar ya kita sama-sama. Tapi kalau ada sesuatu yang salah ya kita akan berikan masukan. Ini kenapa saya menanyakan hal ini Pak Ketua, karena di media beberapa waktu lalu itu sempat mungkin Pak Ketua menerima informasi itu atau berita-berita itu terkait dengan kedekatannya Pak Ketua dengan Wali Kota Mataram sebelumnya Pak Mohan. Pak Mohan. Ya karena sebagai ketua, bagaimana interaksi seorang ketua DPRD dengan Pemda itu? Iya. Ya artinya kami ini membangunkan sinergitas antara pemerintah dengan legislatif. Ini 3 komponen ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini harus sejalan. Seperti apa yang kemarin kami melakukan diundang oleh pemerintah pusat itu bahwa bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Mataram. Kalau masalah kedekatan karena beliau kan pimpinan. Jadi di lembaga politik itu ada ketua DPD, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, mungkin di dalam kesehari-hariannya karena kami selalu berinteraksi seperti biasa. Ya kalau kami dalam pemerintahan ya kami sesuai. Tapi itu dengan banyak dikomentari Pak Ketua interaksinya di publik yang interaksinya antara ketua dan bawahan, boleh kita bilang seperti itu terlihat di publik tidak seperti wali kota dan ketua DPRD yang memiliki kesetaraan yang sama kalau di Mataram. Iya, jadi masing-masing pimpinan kan punya prinsip ya. Yang jelas kami di dalam pemerintahan. Pak Ketua tidak terganggu dengan hal itu, komentar-komentar di luar terkait dengan. Iya, sebenarnya ini kan hanya bentuknya tidak spontanitas saja. Spontanitas saja yang dimana tidak mungkin kami akan selalu melakukan suatu hal yang berlebihan. Spontanitas, namun karena media, saya sayang sama media ini sayang sama saya, sehingga beliau memberikan warning. Pak Ketua, Bapak ini sebagai pimpinan lembaga, oh siap kami salah, itu saja. Jadi tidak ada masalah ya? Ya artinya interaksi sosial kami sama saja. Hanya di dalam pembahasan ya DPR harus mengawal kebijakan kebijakan dari apa yang diusulkan oleh masyarakat. Nah itu karena itu yang diwanti-wanti oleh masyarakat, kedekatan Pak Ketua dengan wali kota yang seperti itu, sehingga mungkin di anggapan itu mungkin tidak begitu ketat lah pengawasannya. Misalnya kami di lembaga kan ada praksi, ada komisi. Jadi komisi-komisi yang membahas semua program perencanaan pemerintah. Kami yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan itu. Kalau seandainya dari masing-masing komisi memberikan saran, masukan kepada pemerintah, ya kita jalani. Karena pimpinan itu tidak serta-merta harus apa yang disampaikan oleh pemerintah eksekutif mengiyakan. Kami ini kolektif kolegial dan tidak berani mengambil keputusan kalau tidak ada kesepakatan. Nah disitulah. Namun di dalam hal yang tadi dibilang interaksi dengan artinya saya kan sejalan ini. Pemerintah dengan legislatif ini sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Jadi kita harus sejalan, tidak boleh ada tumpang tindih. Dengan cara itu saya melunakkan hati pemerintah, bagaimana lembaga DPR ini juga bisa memperjuangkan hak-hak rakyat.
Nah, di satu sisi juga pemerintah apa yang menjadi usulannya itu ya bisa diakomodir oleh lembaga. Legislatif, eksekutif berjalan beriringan. Berjalan beriringan. Artinya kita sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Jadi seperti itu. Iya. Nah, ini terkait dengan tadi kan sudah dijelaskan agenda dewan dan sebagainya. Tapi kalau saya baca-baca, ini menarik sekali profilnya Pak Ketua, Pak Malik itu, perjalanan karir politiknya, dan di situ juga ada peran Pak Mohan. Kenapa bisa sampai sekarang ini ada peran penting di sana. Kalau saya baca Pak Malik ini mungkin bisa ditambahkan, Pak Malik ini dulu tukang jagal kambing. Nah ini terus kemudian cita-citanya sebenarnya bukan sebagai anggota dewan kan, dia dulu bercita-cita jadi angkatan. Iya. Betul. Gimana bisa ceritanya, mungkin perjalanan mungkin dari cita-citanya, kenapa cita-citanya seperti itu kemudian bisa beralih jadi dewan sekarang? Iya, sebenarnya kalau kita kembali lagi kepada yang ini kan sudah takdir ya. Jadi kita kilas balik. Iya, jadi roda ini kan dia berputar. Betul. Dimana dulu saya meniti karir itu dari seorang pengusaha. Jadi bukan jagal aja, kan keluarga saya keluarga pengusaha. Jadi ibu bapak saya itu pengusaha. Nah, jadi kalau pagi kesibukan kami itu ya membantu orang tua mendropping daging ke pasar. Nah, terus dari situ kita distribusi ke masing-masing pelanggannya. Gitu. Nah, namun di dalam perjalanan sebenarnya saya sudah ada darah politiknya. Darah politiknya kenapa saya sering membantu pemerintah, artinya mengumpulkan masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial, misalnya seperti sunatan massal, kegiatan sosial yang berbagi pemerintah pada masyarakat. Sering saya dikumpulkan masyarakat, sehingga di situ saya tersentuh hati saya. Oh, kalau saya di politik kenapa enggak? Saya bilang ini kesempatan kompetisi, bukan seperti dulu dalam bentuk proporsional tertutup kan. Jadi siapapun boleh untuk berkompetisi, sehingga beliau menyarankan kalau mau terjun di politik, ayo kita gabung di Partai Golkar. Walaupun saya dari beliau ini Pak Mohan. Nah, jadi beliau bergabung di partai politik karena beliau ketua bidang pemuda waktu itu. Nah, diskusi-diskusi ya kita cobalah bismillah, saya bilang kan. Nah, itu bismillah ya sembari kami berjalan. Tapi kalau intervensi hal yang lain enggak ada. Kami pure sendiri bagaimana masyarakat bisa mengenal saya dengan cara apa? Pendekatan sosial. Saya lakukan komunikasi dengan pemuda, dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat. Bahwa ini loh bentuknya dewan itu. Nah, kalau tidak ada perhatian dari pemerintah, dewan itu bisa menyampaikan pada pemerintah, karena dewan inilah sebagai penyambung lidah rakyat pada pemerintah. Ya dilalahnya, alhamdulillah roda itu berpihak ke saya. Jadi seperti di dalam Al-Quran itu innama amruhu iza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun itu pasti jadi. Tentunya dengan cara apa? Dengan ikhtiar dan doa. Di mana doa orang tua, di mana ikhtiar kami, ya, jadi yang mensupport itu orang tua dengan keluarga kami, seperti itu. Tapi Pak Malik waktu itu kan sebagai pendatang baru langsung menang dan terpilih oleh masyarakat itu, mengalahkan para petahana. Itu kan artinya kekuatannya Pak Malik tidak diragukan tuh sebagai newbie waktu kala itu ya. Newbie kala itu. Jadi saya di suara kedua waktu itu. Jadi saya diuntungkan oleh suara kedua. Jadi waktu itu suara Partai Golkar itu hampir 8.000. Suara pertama ada BIP namanya, bilangan pembagi. Alhamdulillah di antara bilangan pembagi itu Golkar pada urutan ke-7. Jadi menjadi 2 kursi. Sehingga di Selamatan Cakra itu di dapil saya ada 2 kursi Golkar. Ya itulah yang saya bilang, kalau Allah sudah berkehendak jadi dengan cara apapun ya. Seperti itu. Saya suara kedua kemarin periode pertama. Nah di periode yang kedua, alhamdulillah kita bisa suara pertama. Terbalik jadinya kan. Siapa tahu nanti mau jadi seorang politisi, sudah ya, ada kita kekuatan bagi-bagi tips itu. Ya. Ya perjalanan masih panjang Pak Ketua. Ini tadi berbicara tentang bisnis, dan saya baca juga bisnisnya sukses. Kalau bisnisnya sukses biasanya kalau pengusaha itu kaya ya. Kenapa memilih politik sedangkan bisnisnya sudah berjalan sukses dan mungkin duitnya lebih banyak Pak Ketua daripada sekarang? Dulu saya di samping, karena kebetulan saya kan dilahirkan dari orang bisnis.
Jadi bagaimana bisa berbuat banyak kepada masyarakat itu setelah saya baca-baca tentunya melalui jalur politik. Jalur politik. Nah, dengan jalur politik ini kami bisa mengusulkan kepada pemerintah, ini loh pemerintah, rumah ibadah kami kurang sempurna. Oke, dengan apa yang diusulkan oleh wakilnya, pemerintah sepakat. Nah, ini loh pemerintah, lampu kami tidak ada, jalan kami, infrastruktur lingkungan tidak ada. Dengan cara kami sebagai wakilnya, ya alhamdulillah sekarang sudah banyak lingkungan kami yang sudah berbenah seperti itu. Nah, tentunya apa yang kita dapatkan kalau hanya dengan pengusaha kan kita personal bentuknya kan. Nah, kalau sudah kita duduk di lembaga pemerintahan, apalagi itu lembaga politik, mungkin lebih mudah ya. Memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Ya. Dan Pak Ketua menikmati itu sebagai anggota Dewan sekarang sudah periode ketiga. Periode ketiga, alhamdulillah. Nikmatnya di mana Pak Ketua sehingga banyak sekali, bukan banyak lagi tapi sangat banyak, bahkan anak-anak muda sekarang itu berbondong-bondong untuk menjadi anggota Dewan dengan alasan ingin memberikan kebermanfaatan untuk lebih banyak orang lagi. Iya. Ya sebenarnya semua bidang pekerjaan itu kalau kita syukuri nikmat ya, santai. Jadi kuncinya adalah pandai-pandai mensyukuri. Pandai-pandai mensyukuri. Ya, jadi nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. Saya dari orang yang tidak mampu, dari nol saya beranjak sampai saat ini saya menjadi orang yang bisa mewakili rakyat banyak. Dan bisa saya banyak menyuarakan hal-hal yang berkepentingan kepada rakyat seperti itu. Cara menjaga kepercayaan masyarakat sehingga sekarang sampai periode ketiga, pastikan itu. Ya, cara merawat masyarakat ini sebenarnya dia mudah ya, sepanjang kita turun ke masyarakat. Misalnya masyarakat ada hajatan, ya kita harus tampil. Masyarakat ada kegiatan yang sifatnya sosial, ya kita yang terdepan. Nah, di samping sisi juga apa yang menjadi kehendak dari masyarakat, contohnya misalnya fasilitas sosialnya harus kita bangunkan, pasum untuk mereka, tempat bermain juga sudah kita bangunkan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mencintai rakyatnya. Jadi bagi kalau kawan-kawan yang tidak turun ke masyarakat, ada juga catatan mereka. Mereka ini kan masyarakat selalu mengingat kita, kebaikan kita, kelemahan kita. Tapi syukurnya saya sampai saat ini masyarakat masih banyak menilai kita dengan kebaikan. Sehingga bisa masuk ke periode ketiga yang tidak mudah. Betul. Ya. Nanti setelah sesi ini kita coba diskusi. Nanti diskusinya di belakang layar. Tribuners nanti nantilah kita lihat ya. Rencana ke depan. Ini kan kita berbicara tentang rencana, pasti ada rencana Pak Malik kan. Iya. Atau setelah di Dewan kemana lagi gitu. Atau tetap di Dewan. Ya kita belum tahu ya. Belum tahu ya, artinya saya dulu menjalankan amanah rakyat yang dia berikan di periode yang ketiga ini. Banyak sekali PR-PR yang belum saya selesaikan. Nah, dikala PR saya mungkin bisa saya selesaikan dengan sempurna, ya mungkin dari amanah rakyat kita tanya dulu, apakah Bapak akan tetap atau akan kemana. Kan kita melihat penilaian dari masyarakat. Betul. Kita lakukan diskusi, kalau seandainya saya berlanjut seperti apa. Itu. Belum tahu. Ini baru kita Agustus dilantik kan. Karena sudah 4 bulan ini. Ya kan siapa tahu punya ancang-ancang ke depan jauh, visioner lah bahasanya tuh. Ya kalau cita-cita semua ada. Hanya kita kan tinggal tunggu takdir sudah kita menyebut. Tapi saya penasaran Pak Ketua, dinamika atau tantangan setelah menjadi anggota Dewan dalam sampai sekarang di periode ketiga tuh apa? Atau memang enjoy saja gitu, atau aman-aman saja dalam perjalanan? Saya bawa semuanya dengan enjoy saja. Berarti jadi Dewan tuh nikmat sekali ya kalau semuanya enjoy. Salah satu kenikmatan kita menjadi Dewan apabila kita bisa memenuhi hasrat masyarakat. Iya, setuju. Nah itu saja sudah prinsipnya di sana. Jadi kalau mau menjadi seorang legislatif, dekat-dekatlah dengan masyarakat. Betul. Ya, karena apa? Karena suara kita duduk itu suara masyarakat, suara rakyat. Sampai kita bisa suara yang tinggi itu kan masyarakat berarti sayang sama kita. Tapi sekarang banyak Dewan yang terkesan elitis gitu. Ada gap antara masyarakat dan sebagai wakil rakyat. Ya alhamdulillah selama ini saya lihat belum ada. Belum ada yang seperti itu. Tapi ya, citra di sosial media begitu loh Pak Ketua. Kenapa? Citra di sosial media tuh seperti itu. Ya itu kan biasa suara netizen ya. Jadi kita ya baik-baik lah supaya kita juga dinilai baik oleh netizen. Oke.
Ini pertanyaan terakhir. Mungkin saya akan menginginkan komentar dari Pak Ketua mengomentari pemerintahan Kota Mataram dalam 10 tahun terakhir lah, dikomentari. Ya, 10 tahun terakhir saya lihat pemerintah Kota Mataram sudah banyak berbenah. Jangan apresiasinya lah. Iya. Jadi untuk hal yang lain, karena saya lihat dari sisi pendapatan daerah, pendapatan daerah ini sudah sangat naik dari PAD kita sebelumnya. Bahkan dari perolehan dari pajak, distribusi maupun dari pendapatan lain yang saya itu sudah bisa terrealisasi semua. Jadi kenapa saya bilang tidak harus mengapresiasi, ya karena mereka berhasil. Kecuali mereka mundur PAD-nya mungkin tidak berhasil. Tapi kalau karena saya selama ini 10 tahun mengawasi lembaga pemerintah, alhamdulillah tidak pernah ada permasalahan dengan legislatif. Itulah titik antara pemerintah dengan legislatif ada simbiosis mutualismenya. Ya. Memang harus tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, berjalan beriringan. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Betul. Cukup itu saja Pak Ketua? Siap. Atau ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai Ketua DPRD Kota Mataram? Entah dalam segi apa, entah dalam segi mari membangun Kota Mataram secara bersama dengan seperti apa gitu. Baik, terima kasih. Jadi pesan saya di acara podcast ini adalah karena ini adalah musim penghujan, untuk berhati-hati karena saya lihat kemarin banyak sekali pohon tumbang, sehingga kami sebagai pimpinan DPR juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan perampingan pada pohon karena tidak tahu yang namanya di jalan seperti itu. Terus yang kedua, bagi masyarakat yang saya lihat ada genangan dan lain sebagainya, untuk dihimbau untuk tidak membuang sampah pada sembarangan gitu ya, sehingga salah satu dampak dari kemarin genangan itu saya lihat banyak sekali sampah-sampah yang masuk di selokan gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ini akan menjadi penutup kita Pak Ketua, 3 kata untuk DPRD Kota Mataram. 3 kata apa yang menggambarkan DPRD Kota Mataram saat ini di bawah kepemimpinan artinya Abdul Malik. Atau 1 kalimat juga nggak apa-apa. Kenapa? 1 kalimat juga tidak masalah. Terbaik DPRD Kota Mataram berintegritas. Berintegritas. Kita coba bangun integritas ya. Kita coba bangun integritas. Cukup Pak Ketua? Siap. Oke, Tribuners, ini bincang-bincang kita seru, kita berbicara kilas balik perjalanan karir Ketua DPRD Kota Mataram yang ya kita bisa dengar tadi ceritanya yang luar biasa. Kemudian agenda terdekat DPRD Kota Mataram itu apa, dan komentar terhadap pemerintahan Kota Mataram dalam 10 tahun terakhir diapresiasi oleh Pak Abdul Malik. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda, tapi hari ini kita pamit undur diri. Saya Lailatun Niam dan sini ada Pak Abdul Malik juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita